Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di channel Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya, kemudian jenis-jenis dari penyerbukan. Ini adalah salah satu contoh perkembangbiakan generatif tumbuhan pada bunga sepatu. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kelopak atau kepala putik. Adapun pembuahan yaitu proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Oke, ini alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Ya, sebelum ke alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan, kalian harus tahu dulu bagian-bagian dari tumbuhan yang ada di gambar ini. Mari kita kenali satu persatu, yaitu mahkota. Ya, apa sih mahkota? Mahkota itu fungsinya untuk menarik perhatian penyerbuk yang dapat membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian yang kedua adalah kelopak bunga. Nih, kelopak bunga fungsinya apa? Yaitu untuk melindungi mahkota bunga pada saat bunga masih kuncup. Kelopak akan terbuka pada saat mahkota mekar. Yang ketiga adalah benang sari. Nih, bisa kalian lihat, ini adalah benang sari. Benang sari atau stamen adalah alat kelamin jantan pada bunga yang menghasilkan sel kelamin jantan, yaitu sel sperma atau bisa disebut dengan spermatozoid. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari, ya, kepala sari yang menjadi tempat pembentukan serbuk sari. Oke, berikutnya yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini adalah tempat melekatnya mahkota bunga dan berada pada bagian ujung tangkai bunga. Oke, selanjutnya adalah tangkai bunga. Bisa kalian lihat, ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunganya. Oke, selanjutnya adalah bakal biji. Nih, bisa kalian lihat bakal biji. Apa sih kegunaannya bakal biji itu? Yaitu untuk pelindung sekaligus menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Selanjutnya, berikutnya adalah proses penyerbukan pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu penyerbukan menurut asal serbuk sarinya dan penyerbukan menurut perantaranya. Oke, berikut uraiannya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan proses jatuhnya serbuk sari dari kepala putik bunga. Proses berlangsungnya penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan udara, hewan, dan juga manusia. Serbuk sari pada proses penyerbukan bisa berasal dari satu bunga. Oke, ini contoh dari penyerbukan yang berasal dari satu bunga atau biasa kita kenal adalah penyerbukan sendiri. Berikutnya adalah bunga yang lain dalam satu tanaman, bisa disebut dengan penyerbukan tetangga. Yang ketiga, contoh yang ketiga ini adalah bunga yang lain masih satu jenis, atau bisa dikenal dengan penyerbukan silang. Ya, kita geser pada gambar berikutnya, yaitu penyerbukan bastar. Apa sih penyerbukan bastar itu? Yaitu bunga lain yang berbeda-beda masih satu variasi. Ini adalah penyerbukan bastar. Oke, jadi jenis-jenis penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, apa saja? Betul, 1 penyerbukan sendiri, 2 penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar.